Sepasang Merpati Tua, karya Bekti Sumanto. Ah, dasar, kayak gak ingat sudah pikun. Pekerjaannya tidak ada lain selain bersolek. Dikiranya masih ada gadis-gadis yang suka memandang. Bagaimana kalau aku pakai kopiah seperti ini, Bu? Astaga, tuan rumah mau pesir kemana menjelang malam begini? Tidak kemana-mana, cuma mau duduk-duduk saja sambil baca koran. Mengapa membaca koran mesti pakai kopiah segala? Agar komplit, Bu. Ya, waktu dulu kau jadi juru tulis 40 tahun lampau. Tapi sekarang kopiah hanya bernilai tambah penghangat belaka. Mengapa tidak duduk di sini? Sebentar. Ada berita rahasia. Rahasia? Habisnya kau baca koran kenapa menyendiri? Malu? Malu? Kau aneh. Malu pada siapa? Dilihat banyak orang tuh. Sudah tua kenapa pacaran terus? Gila, malah demonstrasi. Sekali waktu memang perlu. Ya, tapi kan bukan untuk saat ini. Kukira justru duilah apa-apaan ini agar orang tetap tahu aku milikmu. Siapa mengira itu sudah cerai? Ah, wanita, bagaimanapun sudah tua, aku tetap wanita. Dunia wanita yang hidup dalam angan-angan, takut kehilangan tapi menuntut kenyataan-kenyataan. Bagus. Apa maksudmu? Tindakan terpuji? Itu namanya. Apa sih maksudmu, Pak? Mengaku dosa di depan orang banyak. Ada apa kau, Bu? Ada apa? Digigit nyamuk rupanya. Kamu perolok-olok aku di depan orang banyak begini. Siapa aku ini? Istrimu kan? Kalau aku dapat malu, kan kau juga yang dapat malu toh. Bukan maksudku perolok-olok kau, Bu. Aku justru memuji tindakanmu yang berani. Berani? Aku pun berani. Ya, kau pantas disejajarkan dengan ibu kita Kartini. Ibu Tim? Bukan Bu Tim. Ibu kita Kartini. Tetapi kan ibu kita Kartini juga bisa disebut Bu Tim kan? Apa salahnya? Gus, diam. Ingat ini di depan orang banyak. Maka jangan main sembrono dengan sebutan yang mudah di table. Ah, laga profesor hukumat lagi, Pak. Ya, aku dulu punya cita-cita jadi profesor. Dan kandas. Belum. Oh, malah sudah berhasil. Cuma tunggu pengakuan. Siapa yang akan mengakui keprofesoran? Kau tidak boleh jadi perguruan tinggi manapun di dunia ini. Secara formal memang tidak, secara material iya. Hah? Bagaimana mungkin? Kau lihat banyak mahasiswa yang datang kemari, kan? Tidak hanya itu, malahan para guru besar pada datang kemari. Mereka mengajak diskusi aku segala macam soal, dari soal-soal tata pemerintahan sampai bagaimana mengatasi kesepian. Bukankah itu cuma ngomong? Mengapa mesti dikatakan diskusi? Siapa bilang orang berkuliah di depan kelas tidak pakai omong? Mestinya kau tidak usah jadi profesor saja, Pak. Jadi diplomat ulung saja. Aku kurang senang jadi diplomat. Tapi kau lebih terkemuka, lebih ternama, lebih terkenal. Diplomat terlalu banyak menipu hati nuraninya sendiri. Ada apa kau? Kau tidak senang aku jadi profesor. Kau kepingin aku jadi diplomat. Baik, aku akan jadi diplomat demi keselamatan perkawinan kita.
Aku akan segera jadi diplomat sekarang juga. Di mana bosku? Negara-negara barat, timur, Asia, atau PBB? Ya, PBB saja. Tapi itu lebih terhormat di PBB. Siapa tahu kau akan dipilih jadi ketua sidang, lantas kelak jadi sekretaris jenderal. Kurang besar kedudukan itu, atau diplomat surgawi saja. Tapi itu lebih sukar, sebab Tuhan susah diajak berdebat. Tuhan cuma diam saja. Orang hanya mengerti apa mau Tuhan kalau sudah terlaksana. Sedang rencana-rencana selanjutnya masih gelap, bukan? Bagaimana kau mengajukan argumentasimu jika mau ajak Tuhan berdiskusi? Nah, paling terhormat jadilah diplomat wakil Republik kita tercinta di PBB. Aku sungguh tidak mengerti cita-citamu, Pak. Aku ingin jadi diplomat yang diberi pos di kolong jembatan saja. Ah, gila. Itu pekerjaan gila. Banyak diplomat yang dikirim ke pos-pos manapun di dunia ini, tapi pemerintah belum punya wakil untuk bicara-bicara dengan mereka yang abadi kolong jembatan. Bukan? Ini tidak adil. Maka aku menyediakan diri untuk mewakili pemerintahan ini sebagai diplomat kolong jembatan. Tapi kau akan terhina selama kedudukan adalah diplomat. Dimanapun ditempatkan, sama terhinanya sama saja mulianya. Aku tidak rela kau ditempatkan di pos terhina itu. Kau belum tahu, justru paling mulia di antara pos-pos dimanapun juga. Kau sudah tidak waras. Seorang diplomat pada hakikatnya adalah seorang yang pandai ngomong, pandai meyakinkan orang, pandai membujuk. Orang-orang di kolong jembatan ini perlu dibujuk agar hidup baik-baik, berusaha mencari pekerjaan yang layak dan timbul kepercayaan diri sendiri. Tidak sekadar dihalau, diusir, kalau malam ada orang gede lewat saja. Jadi untuk mengatasi tindak-tindakan kasar ini perlu ada wakil yang bisa membujuk. Bagaimana nanti kalau aku arisan dan ditanya teman-teman bagaimana jawabku, Pak? Coba bayangkan. Istriku, aku mengerti bagaimana kau akan turun gengsi nanti. Tapi kau tidak usah khawatir. Kalau kau datang ke arisan yang 5 ribuan dan kau ditanya orang-orang apa pekerjaanku, jauh saja diplomat. Titip. Kolong jembatannya tidak usah disebut. Kalau kau datang ke arisan yang 100-an, saya kira tak ada salahnya kau ngomong diplomat kolong jembatan. Tapi kalau teman-teman arisan 5 ribuan tanya, di mana posnya? Begini, diplomat bagian sosial. Hebat toh. Masa ada diplomat sosial? Kau ini bagaimana? Diplomat itu serba mungkin asal kau pintar main lidah. Beres. Coba, kau kan tahu ada diplomat pingpong, ada diplomasi SPP, diplomasi macam-macam saja ada. Susah. Aku tak ingin kau jadi diplomat, Pak. Tapi aku sudah terlanjur cinta dengan pekerjaan itu. Susah. Siapa? Kita semua, termasuk para penonton itu. Ya, kenapa? Karena kita hidup. Mengapa begitu? Orang hidup punya beban sendiri. Seorang diplomat harus tahu aturan. Apa maksudmu? Makan tidak boleh sambil berdiri. Ini adalah adat timur. Sudah nyopot dari pekerjaan, mau pindah pekerjaan. Ya, apa? Teknokrat. Gila. Aku mau jadi teknokrat dalam bidang ekonomi, bukan. Politik, bukan. Militer, bukan. Lalu apa? Bidang persampahan. Apa? Bidang sampah-sampah. Ini perlu sekali. Salah satu sebab adanya banjir di kota ini karena orang-orang kurang tahu artinya serangan-serangan itu.
Kau lihat di jalan-jalan yang sering tergenang air itu. Coba selokan itu kita ketuk, sampahnya luar biasa banyaknya. Kau tidak senang? Mengapa kita berpikir yang bukan-bukan? Karena kita tak lagi sanggup melihat kenyataan-kenyataan. Mengapa? Kenyataan yang kita lihat adalah tipuan belaka adanya. Hidup kita diwarnai dengan cara berpikir yang sadis. Makin pusing mendengarkan bicaramu. Kita berpikir karena kita mengerti, tapi karena berpikir perlu sistem membelenggu kita. Kita jadi tolol. Saya rindu lagu-lagu. Saya rindu puisi-puisi. Orang-orang zaman ini tidak mengerti puisi-puisi. Kita sudah jadi robot semua. Berjalan dengan satu disiplin mati, dengan teori yang tidak kita pahami sendiri. Keutuhan manusia sudah dikerdilkan. Hubungan seks tinggal bernilai nafsu. Kesenian diukir filsafat seketika, atau kesenian sudah dikonsepkan. Juga hidup kita didoktrinkan. Ini tidak bisa. Akibatnya, kita tenggelam kepada ukuran-ukuran mini. Kita rindu Sophocles, Aristoteles, Albert Camus, Amir Hamzah, Hairil Anwar, Goethe, Shakespeare. Mereka harus ditakdirkan kembali di sini. Citra manusia yang terpancar dari karya-karya mereka harus dipancarkan kembali di sini. Suamiku, 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 sudahlah. Hidup manusia harus dikembalikan keutuhannya. Sudahlah. Manusia harus menghayati hidupnya, bukan menghayati disiplin mati itu. Doktrin itu harus. Suamiku, sudahlah, nanti penyakit napasmu kumat lagi. Kalau kau terlalu semangat begitu. Kreativitas harus dibangkitkan, bukan dengan konsep-konsep, tetapi dengan merangsangnya, dengan menggoncangkan jiwanya agar tumbuh keberaniannya menjadi diri sendiri, tidak menjadi manusia bebek yang cuma meniru. Mengapa kau menangisi aku? Tangisilah dirimu sendiri. Kau masih hidup. Aku tidak begitu yakin. Selama aku terbelenggu oleh doktrin, aku hanya mengerti apa aku hidup atau tidak kalau aku menghayati hidupku sendiri. Tetapi kau berbicara, kau bernapas. Bukan itu ukuran adanya kehidupan. Jangan bicara yang sukar-sukar, aku tidak mengerti. Tentu saja, karena kau belum mengerti hidup. 80 tahun menjalani hidup, benarkah aku belum mengerti? Umur pun bukan ukuran. Selama kau menjalani hidup, kau mengikuti doktrin itu. Bagaimana seharusnya, sayangku? Renungkan dirimu sendiri dan sudah itu menangis. Nanti saja, kalau sudah tak ada orang banyak. Sudah larut tengah malam. Ya, dan sebentar lagi ambang pagi akan datang. Kita akan menjadi segar kembali dan tambah tua. Kapan kita mati? Entah, tapi kita harus siap-siap. Sungguh ngeri, memang, tapi itulah kenyataannya. Aku takut, aku juga. 12 kali. Aneh, ini tidak mungkin. Apa aku salah mendengar? Memang begitu, kau tidak salah dengar. Tapi ini di luar kebiasaan. Tadi sudah berbunyi 12 kali. Mestinya bunyi lagi 1 kali. Begitu kan? Mudah-mudahan kau tahu. Begitulah hidup. Kebiasaan-kebiasaan, ukuran-ukuran, konsep-konsep tidak terlalu cocok. Bagaimana cara kita mengerti? Itulah soalnya.